Nah, Sobat Siva, hari ini aku mau nemenin teman aku yang namanya Yusuf, yang waktu itu aku pernah antar ke traumatologi. Masih pada inget kan? Hari ini dia mau ke rehabilitasi medik karena emang dia harus kontrol. Walaupun kelihatannya udah lebih baik, tapi Yusuf tetap harus kontrol dong. Kalau Sobat Siva penasaran gimana ceritanya, yuk langsung ikutin aja. Hai Sup, sorry ya lama ya. Gak apa-apa, santai-santai. Jadi gimana nih kabarnya? Alhamdulillah udah enakan. Ini hari ini pengen kontrol lagi, udah gak sabar banget pengen main volley lagi. Main volley. Walaupun udah baikan tuh, tapi tetap harus hati-hati. Ingat nggak kemarin jatuh kan, gara-gara coba berdiri? Iya nih, kalau dia ngeband lagi, aku nggak mau ngurusin dia lagi. Waduh, Biarin aja dia. Jahat nih. Jadi seperti biasa, hari ini aku ke RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Cuman hari ini aku mau nemenin Yusuf ke rehabilitasi medik. Karena waktu itu aku udah sempat nemenin dia ke politraumatologi. Hari ini dia mau ngecek keadaan cederanya di rehabilitasi medik. Aku telepon dulu kali ya dokter Sifanya. Iya, telepon aja. Halo dok. Dokter gimana? Hah? Arjen? Kenapa dok? Aku boleh ikut ke situ nggak? Oh iya yaudah. Aku tunggu di sini ya dok ya. Oke dok. Oke. Pas aku nelpon dokter Siva, ternyata dokter Siva kayaknya lagi buru-buru tuh di situ. Aku juga kaget kan, kenapa? Ada apa? Dokter Siva lagi di IGD. Aku bilang, ada apa dok? Lagi urgent ya gitu kan. Terus dokter Siva bilang, iya lagi urgent. Terus aku bilang, dok boleh nggak aku ke IGD? Kata dokter Siva, mendingan aku nunggu aja di lobi. Akhirnya aku, Yusuf, dan Aldi pun nunggu di lobi. Apa Zah? Itu loh dokter Siva, nggak tahu kayaknya tadi tuh lagi ini deh urgent, soalnya dia buru-buru matiin teleponnya gitu. Soal pasien. Kayaknya sih dia kan lagi di IGD nih, biasa kan di IGD. Apa ya pasiennya? Pasti capek banget ya jadi dokter, harus siaga satu, harus standby gitu. Kalau sama atlet capean mana tuh? Sampai mana? Sama aja sih, cuma bedanya kalau atlet was-was lagi tanding aja. Terus kalau dokter setiap shift harus standby gitu. Kalau misalnya antara jadi atlet dan dokter, enakan mana Di? Jadi atlet sih, tapi kalau jadi suaminya dokter boleh juga lah. Iya, bisaan atur-atur kamu. aja. Halo semuanya. Hai dokter. Sorry aku lama ya. Iya, Tadi aku nggak ada apa-apa. pasien Santai, urgent. santai. Ngomongin apaan? Ini ngomongin si Aldi dong. Biasa dok. Halo Sobat Siva, jadi hari ini aku ditelepon sama Zara. Dan Zara ngasih tahu aku kalau Aldi dan juga Yusuf udah sampai di rumah sakit. Tapi aku belum bisa langsung nyusul mereka karena aku memang lagi ada pasien urgent di IGD. Dan aku bilang ke Zara bahwa aku bakal nyusul setelah menangani pasien di IGD. Setelah selesai penanganan pasien di IGD, aku segera menyusul Zara, Aldi, dan juga Yusuf. Nah, ketika pertemuan kami, Aldi awalnya ingin mempersilahkan aku untuk duduk. Gak apa dok, silakan duduk dok. Oh boleh. Aduh. Kenapa Di? Kenapa? Mataku. Duduk, kenapa? Tapi ketika Aldi berdiri, tiba-tiba Aldi langsung memegang kepalanya dan mengeluh.
Gak apa dok, silakan duduk dok. Oh boleh. Aduh. Kenapa Di, kenapa? Mataku. Duduk, kenapa? Duduk. Kayak kunang-kunang gitu. Itu kunang-kunang matanya. Iya dok. Wajar sih, soalnya tadi kamu dari duduk langsung berdiri. Kalau kamu misalnya duduk habis berdiri, biasanya kayak gitu, ada perubahan tekanan darah. Oh, aku juga suka gitu tuh, Dok. Apa sih? Itu tuh apa namanya tuh? Oh, itu sih sebutannya hipotensi ortostatik atau hipotensi postural. Itu tuh kenapa, Dok? Itu tuh. Jadi gini loh, kalau misalnya kita dari duduk langsung berdiri, dia tuh langsung ada perubahan tekanan darah yang mendadak. Jadi kayak adanya gaya gravitasi. Tapi biasanya sih rentan orang tua ya yang kayak gitu. Tapi bahaya nggak dok itu? Enggak sih, tapi walaupun Aldi masih muda, bukan berarti Aldi tua ya. Ya bisa juga, remaja kayak kita pun juga bisa. Bahayanya sih enggak sih ya harusnya. Tapi kalau misalnya nanti nih Aldi tiba-tiba ada gejala kayak gini, terus ada sesak napas, nyeri dada, atau bahkan kayak berulang-ulang, atau bahkan nih mengganggu aktivitas yang butuh konsentrasi tinggi pas lagi berkendara, nanti kamu harus kayak gini ya. Iya dok. Yaudah, gimana? Mau ketemu sama Prof? Boleh, langsung aja kali ya. Yaudah, ya. Oke. Udah bisa jalan kan Yusuf? Udah. Udah, nggak pakai kursi roda lagi? Nggak sampai lagi. Nggak ada jatuh-jatuh lagi tadi? Nggak ada. Nggak ada ya? Yaudah yuk. Yuk. Tapi ketika Aldi berdiri, tiba-tiba Aldi langsung memegang kepalanya dan mengeluh bahwa tiba-tiba matanya berkunang-kunang. Lalu saya pun menyuruh Aldi untuk duduk kembali dan memberitahu keadaan yang dialami oleh Aldi. Jadi keadaan yang dialami oleh Aldi ini adalah hipotensi ortostatik atau hipotensi postural, di mana adanya perubahan tekanan darah yang mendadak ketika spontan perpindahan duduk langsung berdiri. Dan saya pun juga memberitahu bahwa kondisi ini bisa dialami orang dewasa ataupun orang tua. Tapi karena keluhannya hanya ringan, maka kami pun langsung melanjutkan perjalanan kami untuk melakukan tahapan terapi selanjutnya untuk si Yusuf. Ya, silakan. Oke. Ya, gimana kabarnya Dr. Siva? Ini hari ini Siva lagi bawa teman Siva yang dia mau ada terapi lanjutan dari yang kemarin. Oh, begitu. Jadi ya. si namanya Yusuf. Oh Dia ya, ini yang oke. kemarin, Mas Yusuf operasi. yang atlet itu ya? Ya, oke, ya, oke. Masih ya. Masih Dr. Ramadan kemarin ya, Prof? Betul ya. Dia dipanggil aja langsung. Boleh, silakan ya. Yusuf masuk ya. Kalau sekarang sih udah nggak pakai kursi roda lagi. Oh ya. Pakai tongkat lagi dia. Prof. Iya. Silakan Mas Yusuf ya. Ya. Oke, duduk dulu ya. Ya, Prof. Sebentar ya. Boleh. Boleh saya tanya-tanya nih? Ya. Gimana kejadiannya waktu itu ya? Ya, waktu itu kebetulan saya atlet, Prof. Jadi lagi bertanding, terus cedera pas loncat. Jadi Salah loncat jatuh. mendadak gitu Iya. ya. Pasti itu kakinya agak kepelintir begitu ya. Iya. Kedengaran suara klik gak waktu itu? Oh, kedengeran sakit banget. waktu Sakit itu. ya? Ya, biasanya itu merupakan gejala dari cedera pada itu anterior cruciate ligament. Itu adalah Ya. salah satu ligamen pada sendi lutut. Kita kenal bahwa ada 4 ligamen, ini yang di depan. Itu yang paling sering kena cedera. Ya. Jadi ini sudah berapa lama nih kejadiannya? Kurang lebih udah 1,5 bulan, Dok. Waduh, sudah 6 minggu ya. Iya. Itu kalau berdasarkan program kita, biasanya sudah bisa kembali melakukan sport begitu. Tapi kita cek dulu ya, Iya, bagaimana kondisinya sekarang. Kemarin sudah fisioterapi juga kan, sudah latihan juga kan? Iya, sudah. Ya, sudah. ya, oke. Kita periksa dulu ya. Oke, ya, boleh, sini. boleh. Ya. Nah. Oke. Kepalanya di sini nih pas. Oke, sini ya. Wah, ya. Sudah nggak sakit lagi nampaknya ya? Udah mendingan, Dok. Udah ya Iya. mendingan. Jauh Cuma ya posisinya ya. kenapa ini kok masih pakai kebetan ini? Hah? Takut ya masih ya? Iya, nggak berani, Dok, Nggak dibuka. berani ya? Takutnya masih Oke, bekas jahitan. boleh saya lihat sebentar ya? Iya. Jangan-jangan sudah nggak diperlukan lagi nih, maaf ya. Iya. Kita buka sebentar. Kemudian setelah itu di ruang rehabilitasi medik,
kami pun bertemu dengan Prof. Nuraini. Di sana pun Prof. Nuraini melihat kemajuan progres dari keluhan Yusuf. Di sana Prof. Nuraini melakukan pemeriksaan dan kita tiba-tiba pada kaget karena Prof. Nuraini sempat berteriak. Wah, ini kenapa dong, Prof? Wah, ini kenapa dong, Prof? Kayaknya sudah sembuh ini pasiennya. Lukanya sudah bagus ya. Terus kita lihat dulu gerakannya ya. Iya. Oke. Saya tes dulu ini. Oh. Itu sudah stabil banget ini. Stabil. Ya. Jadi nanti sepertinya ini tesnya juga sudah luas, gerak sendinya tidak nyeri, dan waktunya sudah sesuai. Biasanya 1,5 bulan kita bisa kembali lagi. Udah bisa main lagi, Dok? Bisa main lagi ya. Nanti akan dibantu dengan Mas Andre dan Bapak Nizar untuk dilakukan berbagai latihan untuk lebih dilakukan penguatan, ya. Dan di rumah nanti bisa juga kita berikan latihan tambahan untuk memperkuat otot yang supaya lebih gampang itu. Harus rutin juga ya, Prof ya? Ya, di rumah iya. ya. Nanti akan dibantu oleh Mas Nijar untuk mulai diberikan tesnya dan latihan tambahan. Ya, gitu ya Mas Nijar. Back to field, Prof. Ya, back to field. Terima kasih. Silakan Mas Nijar ya. Mas, nanti kita mau lanjut, ada beberapa nanti kita tes keseimbangannya, powernya, lompatnya, sampai Mas bisa kembali lagi main seperti atlet kemarin dan bisa kembali lagi beraktivitas tanpa pakai lilitan, tanpa pakai tongkat, dan yang pasti udah bisa main sebisanya Mas. Nanti kita push sebisanya Mas. Oke? Oke, silakan ganti bajunya, silakan persiapan. Saya tunggu di sini ya. Oke? Ya. Itu aja lusuk. Siap. Dibantu. Pagi ini datang kontrol kembali Mas Yusuf yang kita kenal sebagai atlet yang mengalami cedera pada lututnya. Kontrol kembali kepada saya sebagai dokter ahli rehabilitasi medis di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Az-Zahra Palembang. Dan dia datang walaupun masih kakinya terkebat, tapi nampaknya dari jalannya, dari gayanya hampir tidak ada lagi yang dikeluhkan. Kemudian saya melakukan pemeriksaan, ternyata lututnya sudah bagus sekali, lukanya juga bagus, stabilitas daripada lututnya juga bagus, sudah baik, tidak ada nyeri pada gerakan, ya, gerakan luas gerak sendirinya juga sudah bagus, kekuatan ototnya sudah hampir kembali, dan waktunya sudah juga sesuai dengan program biasanya yang kita berikan. Atlet ini, Mas Yusuf, nampaknya sudah bisa kembali untuk return to sport. Jadi akan kita berikan latihan tambahan, tes-tes tambahan, juga mungkin latihan penguatan di rumah untuk
fungsinya sebagai atlet akan kembali seperti semula. Dan saya akan minta untuk Mas Nizar sebagai ahli fisioterapis yang juga merupakan tim daripada rehabilitasi medis RSUD Siti Fatimah untuk melakukan berbagai tes fleksibilitas, tes agilitas, ya, tes kekuatan, dan mungkin berbagai tambahan latihan yang diperlukan oleh Mas Yusuf supaya bisa langsung kembali berolahraga kembali. Oke, Mas, nanti sebelum kita kembali ke lapangan, kita mau persiapan dulu pakai sepeda statis. Nah, sepeda statis ini gunanya kan Mas udah lama nih nggak sprint, nggak lari, nggak segala macam. Jadi Mas pakai ini gunanya untuk menjaga daya tahan Mas. Jadi gunanya dilakukan selama 20 menit dengan pembebanan 2 kilo. Nanti setelah itu baru kita latihan selanjutnya. Oke, yuk, Oke, boleh siap. coba. Oke. Baik. Oke, kita coba pelan-pelan. Mas mulai. Oke, 1, 2, 3, ya, pelan-pelan. Oke, yang kita kejar di sini bukan powernya, bukan speednya Mas, tapi daya tahan. Iya. Jadi selama 20 menit Mas harus stabil, jangan ada berhenti. Oke? Oke, Ya, siap. yuk, silakan Mas. Jadi kalau ada nyeri tiba-tiba Mas ngomong ya. Siap. Di sini Yusuf ngejalanin beberapa terapi kayak pakai sepeda statis. Tuh ngelatih keseimbangan otot kaki dia. Terus tuh berlatih tentang kecepatan kaki dia, otot kaki dia juga di situ. Setelah Yusuf ngejalanin beberapa terapi itu, perawatnya bilang kalau keadaannya sudah jauh lebih baik daripada yang kemarin. Mas ini udah bagus, udah bisa latihan lagi. Mas boleh diajakin kok untuk latihan lagi sama timnya ya. Iya. Oke, gitu ya. Boleh jalan lagi tempat kita nanti. Oke, terima kasih ya Mas. Ya, oke, siap. bantuin teman aku. Sip. Keren nggak? Mantap banget lah. Makasih ya Iya, Mas. Ya. oke Mbak. Oke, boleh setelah ini silakan dikontrol terus. Boleh ke ortoped, boleh ke rehabilitasi. Oke, ada yang mau ditanya nggak? Itu aja dulu ya. Oke, ya, lah silakan yuk kita keluar. Makasih Mas. Ya. Akhirnya kita bilang terima kasih sama kakaknya di sana karena udah ngebantu Yusuf untuk ngejalanin terapi itu. Kita pun pamit dari rehabilitasi mediknya. Gimana di perasaannya sekarang? Jauh lebih baik, Zak. Oh. Cepat sembuh deh. Kayaknya nggak lama lagi bisa ikut kompetisi lagi. Waduh, asik tuh. Tapi Yusuf harus inget ya, kamu harus tetap ikutin terapi dari Prof. Kemudian jangan lupa, jangan ceroboh lagi ya. Pastinya. Makasih ya Dok udah nemenin kita. Maaf ngerepotin. Sama-sama Di, nggak apa-apa kok. Selama aku bisa bantu pasti aku bantu. Siapa dulu dong host dan dokternya? Saja deh. Kayaknya hari ini cukup ya dok? Cukup. Oke, aku closing dulu ya. Boleh. Oke Sobat Sipa, gimana hari ini? Dapat pengetahuan baru lagi kan? Kalau mau dapat edukasi dan pengetahuan tentang kesehatan lebih banyak, ikutin terus kita di episode selanjutnya. Masih di acara kesayangan kita, Sobat Sipa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.